Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya, kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Saksi Yoris Raja Amarullah, Muhammad Ramdhanu alias Danu dan Yosef Hidayah alias Yosef Subang paling sering diperiksa kasus pembunuh ibu dan anak di Subang oleh pihak penyidik kepolisian. Namun meski Yoris, Danu dan Yosef sering diperiksa namun belum tentu mereka yang akan dijadikan tersangka kasus pembunuhan Subang. Tentu saja pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang berlarut-larut menyebabkan akan banyak korban dan tumbal pada tahap selanjutnya bila tersangka ditangkap. Siapa yang akan menjadi tumbal? Meski polisi menyebut hati-hati, seperti dikatakan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol R.D. Acaniago dengan lantang menyebut tidak ada kesulitan tapi polisi hati-hati mengungkapnya karena menyangkut hak asasi manusia. Namun pendapat itu di mata pengamat dan pakar hukum pidana Dr. Heri Gunawan menyatakan bahwa sebetulnya polisi itu kesulitan untuk mengungkap siapa pembunuh ibu dan anak di Subang. Kalau pandangan saya justru polisi kesulitan untuk mengungkapnya siapa yang melakukan pembunuhan terhadap Amel, Amalia Mustika Ratu dan Tuti Suhartini tersebut, ujar Dr. Heri Gunawan saat dimintai komentarnya oleh Des Jabar, Rabu tanggal 1 Desember tahun 2021. Di balik kesulitan itu memang ada hal yang tidak pas di awal-awal penyidikan, seperti tempat kejadian perkara TKP kasus pembunuhan Subang yang tidak utuh lagi. Kalau meminjam perkataan ahli forensik Dr. Sumi Hastri Purwanti, TKP pembunuhan Subang itu sudah diacak-acak. Dari situlah awal kesulitan, dikira akan diselesaikan dalam waktu singkat namun karena TKP sudah tidak utuh lagi sehingga polisi kesulitan. Kalau TKP sudah tidak utuh lagi itu menjadi sulit pengungkapannya, itu memang harus diakui, ujar Heri Gunawan. Dan selanjutnya tentu saja ada tumbal karena dinilai tidak bisa menangani kasus ini dalam waktu singkat. Saya sudah lama berkecimpung dengan kepolisian karena saya praktisi juga, dalam penanganan perkara dianggap tidak mampu maka ada resiko yang harus ditanggung, ujarnya. Gelagat akan datangnya tumbal, menurut Heri Gunawan ketika Polda Jabar mengambil alih kasus pembunuhan Subang tersebut. Ini menandakan bahwa setingkat di bawahnya sudah tidak mampu lagi untuk menangani kasus pembunuhan Subang yang sebelumnya dianggap tidak serumit ini. Namun ketika ditanya apa dan siapa yang menjadi tumbal dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut Heri Gunawan enggan menjelaskan secara langsung. Apakah yang menjadi tumbal itu polisi atau memang yang nanti akan dijadikan tersangka? Namun Heri Gunawan mengharapkan jangan ada orang yang tidak bersalah menjadi tumbal dalam kasus ini. Namun kalau tumbal copot jabatan itu mah resiko jabatan dan memang suatu saat jabatan tersebut akan ditinggalkannya. Kalau memang saya pilih, mending jabatan aja yang ditumbalkan daripada orang tidak bersalah menjadi tumbal demi mengungkap dan menetapkan tersangka, ujarnya. Heri pun menyebut jangan demi prestasi atau demi jabatan malah seseorang menjadi tersangka sehingga menjadi tumbal yang mengerikan padahal dia itu bukan pelakunya. Lebih baik melepaskan 1000 orang dari penjara daripada menahan satu orang yang sebenarnya bukan pelakunya, ujarnya. Nah bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri, semoga terus diberikan kesehatan amin, serta pelaku Subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya, amin amin ya robbal alamin.